Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi mengenai pendekatan pembelajaran IPA terintegrasi. Kelompok 2 terdiri dari Catur Septia Hijriati, Anur Wahyuning Tias, Julia Agustina, Muhammad Jaimul Faik, Rita Mufidati, Rifda Nur Fitria, dan Sausan Asyifa. Pada bahasan kali ini akan membahas tentang pendekatan saintifik yang terdiri dari discovery learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Selanjutnya ada pembahasan tentang pendekatan keterampilan proses. Ya, pada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini pendekatan berbasis proses keilmuan. Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Dalam pendekatan saintifik terdapat komponen-komponen penting. 1. Meningkatkan rasa keingintahuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Yang ketiga, melakukan analisis dan berkomunikasi. Dan keempat, pembelajaran IPA lebih menekankan pada penerapan keterampilan proses. Yang kelima, aspek-aspek pada pendekatan saintifik terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan metode ilmiah. Next. Terdapat langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Nah, implementasi pendekatan saintifik ini dapat diterapkan melalui keterampilan proses. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ini melalui tadi langkah-langkah ilmiah. Kemudian proses pembelajaran saintifik ini diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Keterampilan proses juga perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Next. Selanjutnya ada discovery learning. Discovery learning merupakan metode pembelajaran penemuan yang mengajarkan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang belum ia ketahui dengan melakukan penemuannya sendiri. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, pembelajaran penemuan bebas, yaitu pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Yang kedua, ada pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajarannya. Dalam discovery learning memiliki tujuan yaitu dapat membuat siswa menjadi mandiri dan kreatif. Bentuk discovery ada dua. Yang pertama yaitu sistem satu arah yang berdasarkan penyajian satu arah yang dilakukan oleh guru. Struktur penyajiannya dalam bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses ini. Yang kedua, ada sistem dua arah. Sistem ini melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang benar. Langkah-langkah discovery yang pertama adalah orientation. Guru memberikan fenomena yang terkait dengan materi yang diajarkan untuk memfokuskan siswa pada permasalahan yang dipelajari. Yang kedua, ada hypothesis generation. Pada tahapan ini, siswa membuat hipotesis. Yang ketiga, ada hipotesis testing. Hipotesis yang dibuat oleh siswa tidak semuanya benar. Pada tahapan ini, hipotesis itu dicoba. Selanjutnya ada consolidation. Pada tahapan ini,
Siswa meninjau hipotesis yang telah dirumuskan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pengujian hipotesis sebelumnya. Selanjutnya ada regulation. Pada tahapan ini berkaitan dengan proses perencanaan, mentoring, dan evaluasi. Perencanaan melibatkan proses penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Monitoring merupakan sebuah proses untuk mengetahui kebenaran langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh siswa. Keunggulan metode discovery learning yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya. Sebab pengambilan sendiri proses menemukannya, sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama untuk diingat. Selanjutnya, menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Namun, selain itu ada kekurangan dalam metode ini. Yang pertama, metode ini tidak efisien untuk jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori untuk memecahkannya. Yang kedua, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara yang lama. Yang ketiga, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikir untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep. Yang kedua yaitu project-based learning. Next. Pengertian project-based learning. Model project-based learning melalui tahapan ilmiah dengan batas yang next. Model pembelajaran utama pada kurikulum 2013 yang digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, sikap peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam adalah merupakan project-based learning, atau disebut juga sebagai model berbasis proyek. Model PJBL ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Next. Tujuan model pembelajaran ini yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks. Yang ketujuh, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Syarat pelaksanaannya, yang pertama pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang kelima, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender
akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Karakteristik model pembelajaran ini, yang pertama memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, yaitu seperti memodifikasi, mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, merekonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, dan menguji. Yang kedua, dapat menghasilkan sebuah produk. Yang ketiga, memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Next. Langkah-langkah model pembelajaran ini, yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah dilakukan dengan membuka pelajaran dengan sebuah pertanyaan. Topik yang diambil hendaknya dengan realita dunia nyata. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, di mana perencanaan dilakukan kolaboratif antara peserta didik dengan pendidik. Dengan demikian, peserta didik dapat diharapkan akan memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga adalah penyusunan jadwal proyek. Penyusunan jadwal ini dilakukan kolaborasi antara pendidik dan peserta didik, di mana jadwal ini sesuai dengan kalender akademik. Yang keempat yaitu pelaksanaan dan monitoring proyek. Monitoring proyek ini dilakukan oleh pendidik agar tahu mengenai aktivitas dari proyek itu yang sedang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima adalah menguji hasil atau mempresentasi proyek, yaitu presentasi ini dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi, di mana evaluasi ini berperan dalam kemajuan masing-masing proyek dari peserta didik tersebut. Next. Yang ketiga ada problem-based learning. Pengertiannya menurut Jedans tahun 1994, pembelajaran problem-based learning adalah instruksi kepada siswa untuk selalu belajar, menciptakan kolaborasi yang solid dalam suatu grup untuk memecahkan masalah yang ada. Materi masalah yang dibuat guru untuk siswa bermanfaat untuk menumbuhkan kecakapan dalam analisis, inisiatif, dan kritis yang mana nantinya akan terbenam pada pola pikir peserta didik. Model pembelajaran PBL adalah sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi siswa pada saat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini berfungsi agar siswa bisa mandiri dalam menemukan solusi berdasarkan masalah yang ada. Lalu ada tujuan pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, meningkatkan pola pikir menemukan solusi atau pemecahan masalah. Yang kedua, mempelajari pola pikir. Yang ketiga, mempelajari kemandirian. Next. Lalu ada karakteristik problem-based learning. Yang pertama, permasalahan adalah landasan pertama dalam proses belajar dalam pendidikan. Yang kedua, PBL harus sesuai apa yang ada di dunia asli para siswa, permasalahannya pun tidak harus struktur. Yang ketiga, permasalahan yang ada harus memiliki beragam perspektif ganda atau masalah yang relatif terhadap subjek. Yang keempat, permasalahan yang diangkat harus sesuai dengan daya pikir pengetahuan pada siswa dari mulai kompetensi hingga sikap. Ini bisa memerlukan sebuah pengenalan belajar untuk mata pelajaran yang baru. Yang kelima, belajar membimbing dan kontrol diri menjadi dasar utama. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber referensi pengetahuan yang heterogen. Dari cara penggunaannya hingga evaluasi pada setiap sumber pengetahuan adalah proses yang berlandaskan problem-based learning. Yang ketujuh, aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas interaktif, kolaboratif, kooperatif, dan komunikatif. Yang kedelapan, meningkatkan skill inquiry dan membuat solusi dari masalah merupakan salah satu hal esensial yang harus dikuasai, sama pentingnya dengan mendapatkan dari isi ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kesembilan, setiap proses belajar merupakan aktivitas untuk mengkoneksikan dan integrasi ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh, PBL harus terlibat
dalam ulasan, refleksi, dan evaluasi dari setiap proses belajar siswa. Lalu ada ciri-ciri problem-based learning. Yang pertama, mengutarakan masalah. Yang kedua, berpusat pada sangkut paut terhadap setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan original. Yang keempat, membentuk hasil dan mempresentasikannya. Yang kelima, PBL melatih kolaborasi dan kerjasama. Baik, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, ada konsep dasar atau yang sering disebut basic concept. Pada langkah ini, guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mata pelajaran yang akan disampaikan. Ini bermanfaat agar siswa bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan, sehingga suasana pembelajaran akan terkoneksi dengan mudah dan visi misi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, ada pendefinisian masalah. Pada langkah ini, guru mengutarakan skenario atau permasalahan, lalu siswa melaksanakan aktivitas brainstorming. Ini berarti setiap siswa dan guru harus menyatakan ide dan pendapat. Langkah ini bisa melahirkan berbagai macam ide dan pendapat. Kemudian langkah yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-learning. Pada langkah ini, siswa diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar permasalahan yang ada akan semakin jelas. Referensi bisa memiliki bentuk berupa artikel, video, perpustakaan, berita, situs internet, buku, atau apapun itu, asalkan bahan berasal dari sumber yang relevan. Investigasi ini mempunyai misi penting, yaitu yang pertama, agar siswa bisa menemukan sumber informasi dan memahami permasalahan dengan baik. Kemudian yang kedua, agar siswa bisa bersatu dengan satu tujuan dalam mengutarakan isu di depan kelas secara akurat dan relevan. Kemudian langkah yang selanjutnya, pertukaran pengetahuan. Sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan untuk penajaman materi, pada pelajaran selanjutnya, siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup, sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penilaian. Terdapat tiga bagian yang harus dilakukan ketika penilaian, yakni mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seluruh penilaian dalam kapabilitas siswa dalam memperoleh pengetahuan terdiri dari aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Di antaranya adalah laporan, catatan, pekerjaan rumah, kuis, ujian tengah semester, dan ujian tengah semester. Next. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran problem-based learning. Setiap sistem dan model yang dibuat manusia pasti ada nilai positif dan negatif. Berikut kelebihan atau nilai positif dari sistem pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Kemudian, problem solving bisa memicu pembelajaran untuk lebih lapar dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kelebihan yang ketiga, pemecahan masalah bisa menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar. Kemudian yang keempat, bisa memanfaatkan untuk menemukan cara agar menerangkan pengetahuan kepada orang lain. Kemudian kelebihan yang kelima, bisa memberikan rasa tanggung jawab dalam belajar. Selain itu, penemuan sosial ini juga mengembangkan siswa untuk bisa refleksi diri terhadap proses belajar. Kemudian yang keenam, siswa bisa mengetahui bahwa setiap pembelajaran pada hakikatnya adalah cara berpikir, tidak hanya belajar melalui buku dan guru secara mentah.
Kemudian yang ketujuh, dengan metode pemecahan masalah, siswa cenderung lebih bersemangat dan menyukai dalam proses belajar. Kemudian yang kedelapan, metode PBL atau Problem Based Learning melatih siswa untuk berpikir kritis dan bisa mencerna pengetahuan baru secara solid. Kemudian kelebihan yang kesembilan, berguna untuk siswa agar bisa memakai pengetahuan yang dimiliki di dunia nyata. Kemudian yang kelebihan yang terakhir, model pembelajaran based learning bisa berguna untuk memicu siswa untuk secara konsisten untuk terus belajar, meskipun belajar di jenjang formal sudah berakhir. Next. Kemudian ada juga kekurangan dari problem based learning. Yang pertama, bila pembelajaran tidak mempunyai inisiatif atau semangat dan permasalahan terlalu sulit dipecahkan, siswa akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Kemudian kekurangan yang kedua, kesuksesan PBL harus mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketajaman intelektual. Next. Kemudian yang keempat ada inquiry learning. Next. Yang pertama ada pengertian mengenai inquiry based learning. Inquiry based learning merupakan sebuah pendekatan untuk belajar dan mengajar yang menempatkan ide, pertanyaan, dan observasi dari peserta didik menjadi pusat dari pengalaman belajar. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui permasalahan serta dapat mendefinisikan masalah yang menjadi pokok penelitian. Orientasi ini juga sering disebut dengan model pembelajaran adaptasi. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari pengenalan tentang apa yang harus diselesaikan, permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi pokok yang nantinya akan menjadi topik dalam Selanjutnya, definisi. Definisi ini penjabaran dari pengertian yang terkandung dalam hipotesa. Kemudian, langkah yang kelima, eksplorasi. Eksplorasi ini dilaksanakan untuk mengkaji fakta dan informasi dalam rangka untuk memverifikasi data yang telah ditemukan untuk dianalisis. Jadi, setelah dilakukan rumusan masalah dan menentukan topik masalahnya, dalam eksplorasi ini mencocokkan antara hipotesa dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian pembuktian. Dalam pembuktian ini digunakan untuk mengoleksi atau mengumpulkan data tentang permasalahan dan koneksi antar data, sehingga ditarik hakikat hipotesa. Setelah dilakukan pembuktian, maka akan terjawab tentang permasalahan yang sedang dicari. Next. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, confirmation inquiry. Confirmation inquiry ini, guru memberikan pertanyaan dan melakukan proses tanya jawab selama beberapa kali hingga mencapai jawaban. Confirmation inquiry ini semacam diskusi antara guru dan siswanya. Yang kedua, structure inquiry. Structure inquiry ini, guru memberikan pertanyaan terbuka dan metode untuk menginvestigasinya. Yang selanjutnya, guided inquiry. Guided inquiry dilakukan dengan guru memberikan pertanyaan terbuka. Biasanya dilakukan dalam
dan mereka melakukan perencanaan metode investigasi untuk mendapatkan hasil. Guided inquiry ini sangat cocok dilakukan ketika online learning. Kemudian, open inquiry. Open inquiry, guru memberikan waktu dan dukungan kepada para murid. Mereka mengajukan pertanyaan yang didapat dari hasil investigasi melalui metode mereka, sehingga dari mereka masing-masing dapat mendiskusikan dan mendapatkan kesimpulan. Next, keunggulan metode inquiry-based learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, membuat pelajaran lebih menarik. Yang ketiga, menambah keingintahuan. Yang keempat, memberdayakan siswa. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman. Next. Kekurangan metode inquiry-based learning. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam perencanaan pembelajaran karena pembelajaran terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu lama dalam mengimplementasikannya. Yang keempat, sulit mengimplementasikan kriteria keberhasilan belajar. Next. Next. Selanjutnya, prinsip inquiry-based learning. Yang pertama, peserta didik berada di pusat dari seluruh proses, sementara instruktur, sumber daya, dan teknologi diorganisasikan secara memadai untuk mendukung mereka. Kemudian yang kedua, semua kegiatan belajar berkisar pada proses keterampilan pemrosesan informasi. Kemudian yang ketiga, instruktur memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi juga belajar lebih banyak tentang karakteristik peserta didik dan proses pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat, menekankan pada evaluasi pengembangan keterampilan pemrosesan informasi dan pemahaman konseptual dan bukan pada konten aktual lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan. Pada pendekatan pembelajaran IPA terintegrasi tidak hanya menekankan pendekatan saintifik, tetapi juga menekankan pendekatan keterampilan proses. Next. Menurut Devi, tahun 2010 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah proses penyajian isi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu dengan suatu atau beberapa metode pilihan. Pendekatan keterampilan proses adalah perlakuan yang diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada pembentukan keterampilan yang akan memperoleh pengetahuan, kemudian akan dikomunikasikan perolehannya. Menurut Hosnan, tahun 2014, tujuan keterampilan proses adalah mengembangkan kreativitas peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Peserta didik belajar tidak hanya untuk mencapai hasil, melainkan juga belajar bagaimana cara belajar. Next. Berikut ini beberapa jenis-jenis indikator keterampilan proses beserta subindikatornya. Indikator yang pertama yaitu mengamati. Subindikatornya berisi menggunakan sebanyak mungkin alat indera dan mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Indikator yang kedua ada klasifikasi. Subindikatornya berisi mencatat setiap pengamatan secara terpisah. Yang kedua, mencari perbedaan, persamaan, mengontraskan ciri-ciri, dan juga membandingkan. Terdapat juga mencari dasar pengelompokan atau penggolongan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menafsirkan. Subindikatornya berisi menghubungkan hasil-hasil atau pengamatan dan menemukan pola dalam suatu seri pengamatan dan juga menyimpulkan. Indikator yang keempat yaitu meramalkan. Subindikatornya berisi
menggunakan pola-pola hasil pengamatan, dan mengungkapkan apa yang mungkin terjadi pada keadaan sebelum diamati. Next. Indikator selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Subindikatornya berisi peserta didik akan bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. Bertanya untuk apa, yaitu untuk meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan yang melatar belakangi hipotesis. Indikator yang keenam yaitu merumuskan hipotesis, yang berisi subindikator mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan suatu kejadian. Yang kedua, menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara pemecahan masalah. Indikator yang ketujuh, merencanakan percobaan. Subindikatornya berisi yang pertama menentukan alat atau bahan atau sumber yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan variabel atau faktor penentu dan juga menentukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat, dan menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja. Indikator yang ke-8 yaitu menggunakan alat dan bahan. Subindikatornya adalah yang pasti, yang pertama adalah memakai alat dan bahan. Kedua, mengetahui alasan mengapa mereka menggunakan alat dan bahan tersebut, dan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat atau bahan yang dipakai. Next. Indikator yang ke-9 yaitu menerapkan konsep. Subindikatornya adalah menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru, dan juga menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Indikator yang terakhir yaitu berkomunikasi. Subindikatornya mengubah bentuk penyajian dan menggambarkan data empiris hasil percobaan atau penelitian. Grafik atau tabel ataupun diagram atau suatu peristiwa. Next. Pentingnya pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran IPA. Di antaranya yaitu, pertama, membantu peserta didik belajar mengembangkan pikirannya. Dua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penemuan atau penelitian. Tiga, meningkatkan daya ingat peserta didik. Empat, memberikan kepuasan intrinsik bila peserta didik telah berhasil melakukan sesuatu. Yang terakhir, membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains. Next. Next. Peran guru dalam mengembangkan keterampilan proses adalah pertama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilan proses. Dua, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilan proses. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam mengembangkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.